الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Sugi Kristologi di channel kesayangan kita, channel kebanggaan kita, channel yang insyaallah akan terus menyerukan kebenaran Islam, membongkar budaya busuk kaum kafir, dan membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh Bani Kunarion. Dalam kesempatan ini, saudaraku sekalian, saya ingin menampilkan sebuah video yang saya ambil dari channel Zulkifli M. Abbas, di mana dalam video tersebut Akhi Zulkifli M. Abbas mengkonfirmasi mengapa debatnya dengan pendeta Yosua Tewu itu gagal. Nah, ternyata yang menggagalkan debat itu bukan dari pihak Muslim, bukan dari pihak Zulkifli M. Abbas, tapi dari pendeta Yosua Tewu itu sendiri. Padahal tadinya menggebu-gebu yang menantang Akhi Zulkifli M. Abbas untuk debat dengan beliau, tapi dasar pengecut hanya dengan alasan tidak mau open kamera, nah digagalkan. Udah ketakutan sebelum debat ternyata pendeta Yosua Tewu ya. Bagaimana video selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Semangat malam teman-teman yang lagi nyimak channel kita dan juga sahabat-sahabat saya yang ada di room ini. Terima kasih karena dengan setia menemani ya, yang tadinya rencananya kita akan berdiskusi sopan, santun ya, beretika dengan siapa namanya tadi? Pendeta Yosua Tewu. Beliau ini yang ngajak duluan. Jadi dia beberapa hari yang lalu udah japrik saya. Dia katakan saya memfitnah, saya menghujat agamanya, saya menghina agamanya, saya mencaci agamanya, kata dia. Lalu kemudian saya katakan, kalau ada sesuatu yang salah dengan apa yang saya utarakan, silakan Anda luruskan. Ya, kalau mau berdialog, silakan berdialog. Kalau Anda mau debat langsung, boleh juga. Ya, karena saya pikirnya orang sini, orang sekampung dengan saya. Jadi dia katakan gini, Assalamualaikum, Assalamualaikum katanya, Ustazul, ante kammaji bos, bagaimana bos, kata dia. Saya tantang Anda untuk mempertanggungjawabkan kristologi Anda dan fitnah Anda terhadap kekristenan dan kitab suci kami, yaitu Alkitab. Terserah mau di channel YouTube Anda atau di channel saya, Kalam Kristus. Ya kayak gitulah intinya. Jadi saya katakan, oh, boleh. Hanya saja saya sudah biasa di Kristen, tapi di sana saya diperlakukan tidak adil. Dia bilang gitu. Lalu dia katakan, ya sudah kalau gitu kita debat profesional, kata dia. Jangan kampungan, jangan kayak peminum balok anggur gitu. Dalam hati saya, ya yang minum anggur dalam ibadah siapa kok ngasih aturan seperti itu? Kan kasihan kalau nggak mabuk dulu baru berdebat. Otaknya nggak lancar, kan aku bilang. Jadi, habis itu saya tanya, loh Anda kok katanya lulusan apa gitu? Kata Alkitab kok disangkut pautkan dengan kitab Anda kan gitu. Nah, terus dia jawab gini, jamu kok banyak bicara. Buat muka saja jadwal, saya tunggu, kata dia. Kamu gak usah banyak bicara, kata dia. Dari awal dia sudah temperamen kayak begini. Lalu dia katakan, kalau sebentar malam kau tidak buat thumbnail debat kita, saya akan buat untuk besok malam di channel saya by Zoom, dan saya posting langsung. Gimana? Saya jawab, oke, dengan senang hati. Lalu kemudian tadi pagi dikirimlah
thumbnailnya dia debat spektakuler 2021. Pendeta Joshua Tewu melawan teologi hitam kaum mualaf yang manipulatif dan penuh fitnah. Enggak apa-apa dituduh penuh fitnah, asal jangan penuh panu, ya. Ya. Lalu kemudian dia katakan penuh fitnah dari Ustadz Zulkifli Bas, Ketua Mualaf Center Indonesia. Wah, ini juga keliru dia, asal-asal ngomong nih orang nih. Terus kemudian dia katakan dia mau posting, tapi ternyata dia cuma japri aja ini. Dia tidak sebar di channelnya dia, di kontennya dia nih judul. Entah kenapa dia nggak teruskan di channelnya dia nggak share, hanya buat saya ternyata. Jadi saya juga buat tadi, ada kan dibuat sama admin tadi. Ya lah, saya share kemana-mana, saya buat sebagai thumbnail juga untuk persiapan malam ini kan gitu. Tadi judulnya apa itu admin? Debat santai kan, saya bilang nggak spektakuler amat karena lawannya saya tahu, nggak tahu bahasa Yunani masalahnya. Nah lalu kemudian dia katakan kita ini memfitnah agamanya, kenapa harus bercerita tentang Kristen terus, kenapa nggak membahas tentang agamamu. Nah ini saya ingin jelaskan nih, malam hari ini sahabat-sahabat sekalian, supaya dipahami ya, supaya kita paham, supaya kita ngerti gimana sih, kenapa kok Islam itu berbicara mengenai kristologi kan gitu ya. Jadi di dalam Al-Quran, umat Islam itu memahami bahwa Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Sehingga sangat wajar jika kemudian di dalam Al-Quran terdapat banyak kesamaan dengan kitab-kitab sebelumnya. Ini dikarenakan karena Al-Quran dan juga kitab suci sebelumnya yang menjadi pegangan umat Yahudi, umat Nasara loh ya, ini tanda kutip. Itu bersumber dari sumber yang sama, yaitu dari keturunan Abraham atau Ibrahim. Lalu inti ajarannya jelas adalah ketauhidan. Nah, kalau ketauhidan, orang bicara mengenai ketauhidan, berarti berbicara mengenai esensi sang pencipta alam semesta yang tidak pernah menjelma menjadi apapun. Tapi dia satu, tidak pernah setara dengan makhluk. Nah, jadi tidak mengherankan kemudian ketika Al-Quran itu sebagai penerus ajaran tauhid ya, dan penerus daripada inti ajaran Torah dan juga Injil, itu mengingatkan para penganut kedua kitab tersebut agar jangan melupakan ajaran tauhid yang menjadi inti dari semua agama, untuk kemudian menyerahkan sepenuhnya urusan keagamaan terhadap Allah. Nah, di dalam Al-Quran itu ada. Jadi umat Islam itu bukan asal-asal membahas kitabnya orang, ikut berdebat agamanya orang. Enggak. Kita punya dalil. Nazzala alaikal kitaba bil haqqa musaddiqan lima baina yadai wa anzalat taurata wal injil. Pijakannya ada. Ada pijakannya. Jadi kalau berbicara mengenai hukum, ada hukumnya. Ada yang melandasi Islam berbicara mengenai kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kebebasan beragama di dalam Nusantara ini itu dilindungi oleh undang-undang. In qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladhina kafaru bi ayatillah lahum azabun syadida wallahu azizun zuntiqam. Jadi Islam itu punya pijakan. Ketika Islam itu berbicara tentang kekristenan, itu bukan fitnah. Di ayat ini dikatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diwahyukan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan juga Injil. Lalu kemudian dikatakan sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, Allah menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan atau siksaan. Jadi ini menjadi pijakan umat Islam, sehingga umat Islam itu melakukan pengajaran, pembahasan tentang ayat-ayat kitab yang ada sebelum Al-Quran. Jadi intinya,
Kenapa umat Islam itu berbicara mengenai kekristenan, berbicara mengenai Injil, berbicara mengenai Yesus atau Isa, berbicara mengenai penyaliban, berbicara mengenai apapun itu yang terkait kepada Nabiullah Isa alaihissalam yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus. Ada dasar pijakannya. Nah sebaliknya, apa dasarnya orang-orang Kristen, para debater Kristen, para YouTuber, membawa-bawa ajaran agama Islam. Sementara di kitab mereka tidak ada membahas tentang Islam. Tidak ada membahas tentang Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang harusnya diluruskan. Kamilah, kita lah umat Islam ini yang harus protes, yang harus keberatan. Kenapa? Kalau berbicara mengenai konsep kitab suci, berbicara mengenai tatanan keagamaan, orang-orang di luar Islam tidak punya hak, tidak ada landasan daripada kitab sucinya untuk membicarakan Rasulullah, untuk membicarakan Islam. Nggak ada. Kenapa? Karena memang kitabnya tidak menceritakan itu menurut versi mereka. Bagaimana dengan Al-Quran? Ya seperti yang saya terangkan tadi. Ya, Al-Quran menerangkan apapun yang ada tentang mereka. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah misalnya. Jadi Allah sudah jelas menerangkan di dalam Al-Quran, ya ahlal kitab. Nah tuh, berarti ada seruan kepada siapa? Kepada pemilik kitab. Kitab yang ada sebelum Al-Quran. Nah, kalau Kristen berbicara mengenai Al-Quran, emang ada seruan di dalam kitabnya mereka tentang orang-orang Islam? Ya ayyuhal muslimun, ada? Tidak ada. Yang ada Al-Quran menyeru kepada mereka. Berarti kita orang Islam punya hak berbicara mengenai mereka. Karena ada landasan pijakannya di dalam kitab kita. Nah, kalau dia, orang-orang Kristen berbicara mengenai Al-Quran, apa pijakannya? Maka saya pinjam perkataan pendeta, siapa namanya? Joshua Tewu, pitikanak-anai. Asal ngomong Anda, nggak punya dalil Anda. Anda yang pitikanak-anai. Jurus balok, jurus tuak. Ngerti? Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di afala taqilun. Jadi kalau Zulkifli berbicara mengenai kitabmu, berbicara mengenai agamamu, berbicara mengenai apapun yang ada dalam agamamu, pijakan agama saya jelas ada di kitab saya. Nah, kamu berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW, emang ada dalam kitab lo? Berbicara mengenai Islam, emang ada dalam kitab lo? Kalau nggak ada, begitu Anda bercerita, Anda bisa ditangkap. Ditangkap dalam arti kata, Anda bisa disebut sebagai memfitnah. Pitikanak-anak, gila urusan. Ngapain kau urusin orang-orang yang tidak ada dalam kitab Anda? Ngapain ngurusin Islam yang tidak ada dalam kitab Anda? Kalau kami umat Islam, memang harus belajar kristologi. Karena di dalam kitab kami menceritakan tentang ajaran-ajaran yang ada jauh sebelum Al-Quran itu diwahyukan. Agar dipahami, mudah-mudahan Anda dengar. Lalu kemudian, di dalam Al-Quran itu, isi kandungannya, itu jelas ada bercerita tentang ajaran Torah. Bercerita tentang ajaran Isa atau Yesus. Bahkan, Al-Quran itu jelas mengajak kepada umat Yahudi, umat Nasara, agar tidak saling mengklaim bahwa kebenaran Abraham, karena pada dasarnya ajaran yang dibawa oleh para nabi, itu bersumber daripada ajaran Abraham. Apa itu? Ajaran Hanif, atau ajaran Islam. Ya, kalaupun kemudian Anda tidak memahami itu derita Anda. Yang kita sampaikan di sini adalah apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim sebagai pijakan kami umat Islam. Ya, ini yang ada di dalam kitab kami. Tidak bisa diganggu-gugat. Kalau Anda mengganggu-gugat hak daripada keimanan kami terhadap kitab suci kami, ya Anda bahaya, Anda kena hukum. Jadi kalau umat Islam bercerita tentang apa yang ada dalam Al-Quran, berarti juga bercerita tentang Kristen, bercerita tentang Nasara, bercerita tentang Yesus, bercerita dengan gospel, bercerita dengan apapun yang terkait dengan itu. Kenapa? Karena ada di dalam kitab kami. Berarti pijakan kristologi Islam itu ada. Tidak pitikanak-anai.
ya tidak mimpi Islam itu ketika berbicara mengenai Kristol, karena pijakan dasar imannya jelas ada. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai apa yang tertuang terkhusus kepada asbabul nuzul yang ada dalam surah Ali Imran ataupun Al-Maidah ayat 110 misalnya, ini jelas bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bermaksud dan bertujuan untuk menyampaikan kepada orang-orang Yahudi maupun orang Nasara bahwa Al-Quran merupakan kelanjutan dari ajaran mereka dan memiliki misi yang sama. Hanya kemudian ada di antara kedua golongan ini yang misinya menyeleweng dan pelakunya sudah nggak ada. Yang hidup sekarang adalah orang yang sok tahu, yang tidak tahu asal-usul daripada ajaran Nasara itu sendiri. Ya, di sini perlu dipahami dengan baik. Makanya ketika asbabul nuzul ini bercerita tentang kaitan Yahudi dan juga Nasara, beberapa malam yang lalu saya sudah menjelaskan tentang asbabul nuzul ayat ini, bahwa ketika orang Kristen Najran bertemu dengan orang Yahudi, terjadi klaim kebenaran. Mereka memperebutkan bahwa Abraham adalah milik mereka. Dengan latar belakang inilah maka ayat ini diwahyukan kemudian Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan menegaskan kembalinya bahwa sumber dari ajaran daripada Nasara, daripada Yahudi itu adalah ajaran Abraham Hanif, berasal dari keturunan Abraham. Jadi Al-Quran itu juga menegaskan agar umat Nasara, umat Nasrani berpegang pada Torah, berpegang pada Injil, dan juga Al-Quran sebagai pijakan untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka. Kalau mereka orang-orang yang berpikir, ya. Jadi jelas di sini para sahabat sekalian, saya selaku kristologi muslim itu tidak mengada-ngadakan sesuatu. Karena kenapa? Pijakan dasar iman Islam itu jelas ada. Bukan dibuat-buat, bukan gila urusan, mau ngurusin imannya orang, enggak. Ya, enggak ada itu. Nah, yang perlu dipahami kemudian, sahabat saya, teman saya, ya, kok dia ngaku sahabat Sari Batang katanya, berarti saudara dengan saya hanya ingin katakan begini. Hubungan Islam dan Kristen di negara ini itu masih merupakan suatu proses di mana Anda sebagai kristologi Kristen dan saya sebagai kristologi Islam itu masih merupakan sebuah beban antara Anda dengan saya. Ini adalah pekerjaan rumah bagi kita. Baik Anda sebagai pemeluk Kristen maupun saya sebagai pemeluk Islam. Untuk apa? Untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Ya, hubungan yang akan berpengaruh kepada kesatuan bangsa kita ini. Kenapa? Karena umat Islam dan umat Kristen di negara ini itu jelas menempati posisi pertama dan kedua dari segi kuantitas. Nah, hambatan yang muncul kemudian itu terletak kepada sikap Anda memahami paparan-paparan saya. Kalau Anda mengatakan saya menghujat, saya memfitnah, ayo muncul, luruskan apa yang saya hujat, apa yang saya fitnahkan. Jangan hanya karena alasan saya tidak mau open kamera, Anda batalin. Kan malu-maluin, katanya saya pemfitnah, saya penghujat, saya nggak jantan katanya, sampai saya dibilangi banci. Padahal latar belakang daripada apa yang ingin kita pertemukan ini adalah sesuatu yang sangat besar gitu loh. Berkaitan dengan hubungan antar umat beragama. Anda adalah pemimpin misalnya. Saya pun diakui oleh teman-teman saya adalah seorang pemimpin. Layaknya seorang pemimpin dan pemimpin bertemu, nggak perlu ada syarat, harus open kamera. Ya, perlu. Saya tidak mau terkenal. Saya hanya ingin meluruskan saja dan menjalankan perintah yang ada dalam kitab suci saya. Saya harus menjadi kristologi Islam yang mendudukkan ayat suci Al-Quran pada koridor yang ada. Kalau kemudian bersinggungan dengan ayat Anda, ya itu karena Al-Quran sudah menjelaskan itu. Kebalik kalau Anda yang menjelaskan Al-Quran atau menjelaskan Islam. Kenapa? Karena di dalam kitab Anda tidak ada bercerita tentang Islam. Tidak ada bercerita tentang Rasulullah. Tapi kalau Quran bercerita tentang Yesus, bercerita tentang kitabmu, bercerita tentang agamamu, itu jelas. Ya, jadi sekali lagi saya ingin mengatakan, negara Republik Indonesia
memiliki dua agama di dalamnya. Di antaranya memiliki beberapa agama, maksudnya di antaranya dua agama yang senantiasa memiliki memiliki visi dan misi yang sama sebagai agama Syiah. Karena itulah kalau Anda terpelajar, ngaku terpelajar katanya, dan ngatain saya orang tidak berpendidikan, maka harusnya Anda mengemban amanah ini, bahwa ini adalah pekerjaan rumah kita berdua bersama untuk menciptakan hubungan yang harmonis, ya, di mana hubungan ini akan berpengaruh kepada kesatuan bangsa ini. Ini yang perlu Anda pahami. Jadi selama ini umat Islam, khususnya saya pribadi, itu mengalami suatu traumatik, ya, boleh dibilang seperti itu, dengan kondisi-kondisi yang pernah ada, ya. Kekhawatiran yang luar biasa bahwa bisa jadi umat Islam yang ada di negara ini menjadi objek kristenisasi. Begitupun Anda, iya kan? Kami ini mayoritas di sini. Ibaratnya kami ini adalah sebuah makanan yang bisa jadi dimakan, ya, dari sisi-sisi dengan program-program yang ada. Karena itulah kemudian mari duduk bersama. Kalau saya memfitnah, silakan luruskan apa yang saya fitnah. Ini yang perlu Anda pahami. Kalau saya selaku kristologi Islam mengalami kekhawatiran bahwa umat Islam di negara ini menjadi objek kristenisasi. Sementara itu, Anda sebagai orang Kristen juga merasa bahwa ruang gerak mereka atau Anda, orang-orang yang menjadi sebagai, apa ini istilahnya, garda terdepan dalam mengajarkan Kristenan, mereka merasa kalau Anda dan orang-orang yang ada di luar sana sangat dibatasi oleh umat Islam yang mayoritas untuk melakukan sebuah misi dakwah, misi syiar. Silakan mari kita duduk bersama. Tapi jangan syaratnya harus open kamera lah, harus kayak gini lah, harus kayak gini. Enak di situ. Memang duniamu di situ. Saya tidak. Saya hanya sekedar terpanggil untuk menyelamatkan sahabat-sahabat saya Muslim agar tidak terpengaruh dengan kristenisasi. Kalau Anda memang di situ hidup Anda, karena di situ ada perpuluhan, beda dengan saya. Siapa yang mau gaji saya? Saya nggak dapat apa-apa dengan saya berdebat dengan Anda. Kalau Anda dapat follower, dapat ini pengikut netizen, dapat dan lain-lain sebagainya. Tapi nggak usah saya jelaskan seperti itu. Jadi Anda harus paham, kajian kristologi versi Islam itu, ya, itu sangat jelas memiliki fungsi, memiliki peran. Dan peran ini bukan peran biasa. Ini sangat penting di dalam pembentukan cara pandang satu pihak kepada pihak lain. Dan Islam yang benar harus menyadari itu. Bukan hanya di masjid. Yang malam di masjid. Di masjid ceramah. Malam di masjid. Siang di masjid. Ceramah terus di masjid. Lupa kalau di luar. Islam awam. Itu dipetik, diambil. Istilahnya diambil sama orang-orang yang sudah menyiapkan kandang terdahulu untuk mereka dimasukkan ke dalam kandang yang sudah mereka siapkan. Karena itulah kemudian umat Islam harus sadar itu. Karena bagian daripada Al-Quran mengajarkan tentang kristologi. Ya. Jadi harus dipahami bahwa di dalam ajaran Islam, kristologi Islam itu menjadi sumber pembentukan diskursus atau wacana yang menyediakan skema pengetahuan mengenai pihak lain. Pihak lain ini adalah Kristen dan lain-lain. Meskipun pengetahuan tersebut, ya, saya tidak munafik, masih bersifat apologetis. Tapi ini harus kami ajarkan, harus kami sampaikan. Kami tidak bisa diamkan. Meski kristologi bisa bermata dua misalnya, bisa menjadi sarana untuk memperkuat hubungan dan saling memahami antara umat Islam dan Kristen, tapi di sisi lain juga bisa menjadi sarana menciptakan kecurigaan dan kebencian. Karena itulah, jangan karena saya tidak mau open kamera, Anda langsung petantang-petenteng. Ya, saya 24 jam siap. Anda mau datang ke Makassar, ayo. Tapi jangan dengan cara-cara seperti itu. Bikin thumbnail yang tidak baik, ngatain orang tukang fitnah, ngatain orang apologet hitam, banci lah, segala macam. Mulut Anda itu, aduh, perlu disekolahkan lagi itu Pak Pendeta Joshua Tewu. Ya, Anda belum kenal saya secara pribadi soalnya. Anda kira saya mualaf. Di situ gagalnya Anda. Anda berani karena Anda ngira saya mualaf. Begitu tahu saya bukan mualaf, Anda langsung mundur, keok. Jangankan Anda, orang yang aku mualaf yang paham 30 juz saja, saya persilahkan untuk berdialog dengan saya. Apalagi Anda mengkitabkan kitab Yunani, tapi membacanya aja nggak bisa. Terus punya ilmu apa mau menghadapi saya?
Jadi wajarlah ketika Anda mundur dengan alasan bahwa harus open kamera. Kalau mau ketemu, ayo terbang ke Makassar. Saya tunggu. Jadi Anda harus pahami bahwa kristologi versi Islam itu masih memerankan fungsi pertama di dalam menjelaskan tentang dua sisi agama ini. Karena itu, ruang bagi perumusan kristologi yang lebih ramah terhadap pihak lain masih terbuka lebar. Saya membuka diri untuk berdialog dengan Anda. Tapi ingat, jangan Anda mengatakan harus open kamera. Saya nggak open kamera aja banyak yang ganggu saya. Apalagi kalau saya open kamera. Itu yang perlu Anda pahami, Pendeta Joshua Tewu. Kalau Anda mungkin open kamera, nggak ada yang tertarik dengan Anda. Saya banyak dan saya terganggu, ngerti? Mau laki-laki, mau perempuan, mau janda, mau gadis, semua mengganggu. Mengganggu dalam hal. Tapi saya juga risih dengan itu. Paham? Kalau Anda 24 jam di layar, mungkin nggak ada yang peduli dengan saya. Jadi saya harap Anda ngerti di situ. Saya lanjut sedikit, ya. Jadi ketika di dalam agama Anda memberikan sifat-sifat keilahian terhadap ciptaan Tuhan yang bernama Yesus, di Al-Quran itu diluruskan. Tidak kebalik jadinya. Bukan Anda yang meluruskan Al-Quran. Lucu itu kalau ajaran yang ada di dalam Orde Lama meluruskan yang ada di Orde Baru. Yang belum ada Orde Barunya sudah diluruskan duluan. Lucu. Yang ada Orde Baru meluruskan atau Reformasi meluruskan hal yang masih kurang pada masa Orde Baru, pada masa Orde Lama. Itu yang benar. Jadi kerangka berpikir itu harus jelas. Jangan cuma modal air liur aja. Jangan karena titelnya berbaris banyak, lantas kemudian Anda mengatakan yang tidak senonoh terhadap orang lain. Itu nggak baik. Ya, Anda harus kenali lawan Anda dulu, baru bicara. Jadi para sahabat sekalian, ya, malam ini saya hanya ingin mengatakan gini, ya, bahwa apa yang kemudian dituliskan atau diungkapkan atau dia sampaikan oleh Pendeta Joshua Tewu itu bisa diluruskan, bisa dengan cara-cara yang baik. Jangan dibatalin lah, hanya karena nggak bisa open kamera. Di sini banyak kok orang Kristen yang berdebat dengan saya, nggak open kamera. Apa pula rupanya harus open kamera? Mau kali terkenal kau dialog dengan Zulkifli Mabas. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu jelas, dalam surah Nisa, di dalam surah Maryam, kaitannya dengan kristologi, yang bercerita tentang penyaliban, itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran menolak klaim tentang terbunuhnya Yesus di atas tiang salib. Bahkan, ya, Al-Quran menganggap hal itu sebagai tipu daya orang-orang Yahudi dan Romawi. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, oleh orang Romawi, adalah atas kafiran dan kemarahan mereka terhadap misi kedatangan Yesus sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Ya. Lalu kemudian Al-Quran datang meluruskan fitnahan itu. Berarti Al-Quran memang tidak bisa dilepas dari ilmu kristologi. Berkenaan dengan apa yang kemudian tertuang di dalam kitab Anda, ditangkapnya Yesus dan seterusnya, dan kemudian Al-Quran datang mengatakan diserupakan dengan Yesus atau Nabi Isa dengan orang lain, yang mana ungkapan Al-Quran jelas, lakin subbihalahum dan seterusnya. Maka kami umat Islam itu paham bahwa tentara Romawi dan orang Yahudi telah menangkap seseorang yang mirip dengan Yesus, namun dia bukan Yesus. Nah, itulah makanya di dalam Islam ada ilmu kristologi. Jadi Anda jangan mengatakan, saya memfitnah. Saya menjabarkan isi kitab suci saya. Kalau kemudian saya mengajarkan sesuatu, lalu kemudian saya mengambil ayat-ayat dalam kitab Anda, itu kalau berkesesuaian dengan prinsip yang kemudian ditanamkan, diajarkan, dipaparkan, yang termuat di dalam kitab suci saya. Yang kebalik kalau Anda menjelaskan kitab suci saya, sementara di dalam kitab Anda nggak ada tentang Quran dibahas. Jadi menurut Al-Quran, ya, setiap orang hanya akan memikul dosanya sendiri dan dosa tersebut tidak akan ditimpahkan kepada orang lain. Nah, apa hubungannya dengan kristolog Muslim? Jelas, karena kristolog Muslim mengajarkan hal ini.
Dan ada agama Syiar yang mengajarkan dosa waris. Dan agama Syiar yang mengajarkan dosa waris ini senantiasa mencari mangsa. Ada yang dikatakan kristenisasi. Jadi Anda jangan nutup mata dengan itu. Karena Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-An'am ayat 164, Al-Fatir ayat 18, tentang manusia tidak memikul dosa manusia lain, maka sewajarnya saya sebagai kristolog tampil mengajarkan umat Islam untuk tidak percaya dengan dalil-dalil yang mengatakan manusia membawa dosa waris. Yang ada adalah bohong waris. Yang ada adalah harta waris. Itu yang benar. Makanya kita muncul. Nah, kalau Anda kemudian mengajarkan tentang Islam itu adalah nabinya pedofil, dia adalah pembunuh, dia adalah ini dan itu, tukang kawin. Apa korelasinya dengan kitab Anda? Apa sementara Anda mengatakan pedofil? Yusuf kawin dengan Maria, umur berapa Maria? Anda mengatakan pembunuh. Bagaimana kemudian orang Amalek dihadapan di dalam kitab Anda? Anda mengatakan ini dan itu. Bagaimana dengan kitab Anda? Bagaimana dengan kitab Anda? Jadi Anda melempar sesuatu yang tidak baik terhadap kitab suci, terhadap Islam. Ternyata semua itu muatannya sudah ada terkumpul di dalam kitab Anda. Tapi kalau Al-Quran, dia sebagai hudan, petunjuk, pembeda, penegur terhadap kitab-kitab yang sudah diselewengkan umat-umat terdahulu. Jadi Anda harus menerima kepedisan itu. Anda harus menerima kenyataan itu. Kami datang sebagai penolong untuk meluruskan ajaran para nabi terdahulu. Anda tidak terima, Anda tidak suka, yuk mari kita dialog. Jangan Anda batalkan dialog hanya karena tidak open kamera. Malu Anda punya titel sebanyak itu, tapi ternyata hanya open kamera mundur. Cari alasan Anda, ya. Jadi kalau Anda ingin mengatakan saya tukang fitnah, saya banci, kemudian saya bancrit, kata Anda. Terus apalagi banyaklah hujatan-hujatan yang Anda lontarkan kepada saya, penakut dan seterusnya. Saya terima semua itu. Tapi tolong, setelah ini Anda tampil, ya, jangan hanya karena open kamera, tampil dong. Kita bahas apa yang Anda mau. Makanya kan saya minta kepada Anda yang tentukan tema, saya cuma ngikut. Insya Allah saya jabanin. Ya. Asalkan jangan ajar saya minum khamar, karena itu tidak diajarkan oleh agama saya. Asalkan Anda jangan ajari saya makan babi, karena itu tidak diajarkan oleh Nabi saya, Isa alaihissalam. Asalkan Anda tidak ngajarin saya nyembah manusia, karena itu tidak diajarkan oleh Nabi saya, Isa alaihissalam. Berarti ya, yang penting Anda tidak ngajarin saya menyembah makhluk berupa roh binatang, bertanduk 7, bermata 7, menyembah manusia bernama anak Maria. Saya akan ikutin Anda. Yang penting jangan ajarin saya ajaran pagan seperti itu. Ya. Mau oneness, mau warless, nggak urus. Nggak peduli saya. Selama Anda tidak menyembah kepada Tuhannya Yesus, no, tidak ada itu Anda mengatakan orang memfitnah. Luruskan yang mau kita luruskan. Saya kira seperti itu para sahabat-sahabat sekalian. Apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, ya sekedar untuk menyadarkan pendeta Jesuit TU, saya tidak pernah takut kepada Anda. Dan saya bukan banci. Ngerti? Saya bukan banci. Anda boleh tanya nama saya. Dari sejak Anda turun dari bandara, Anda tanya siapa saya. Jadi saya bukan banci. Yang banci itu yang cari tahu, setelah tahu saya bukan mualaf, mundur dengan alasan open kamera. Saya kira gitu para sahabat-sahabat sekalian yang ada di sini dan teman-teman yang ada di live komentar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ya insya Allah saya akan pertanggungjawabkan. Saya berbicara mengenai Kristen karena di dalam Al-Quran saya ada bercerita tentang itu. Anda bercerita tentang Islam, emang ada di kitab Anda bercerita tentang Islam? Gak ada. Ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin diluruskan. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh pendeta Jesuit TU itu hanya menghibur kupingnya dia, menghibur teman-temannya dia. Tapi yang pasti, saya tidak pernah takut sama beliau. Saya dengan nomor saya, semua orang tahu nomor HP ini sudah berapa tahun tidak pernah terganti. Saya curiga yang dia pakai hubungi saya itu adalah nomor odong-odong. Sekian untuk sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.